Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu di mata kuliah sejarah dakwah ya. Ini masih pengantar. Kenapa saya membuat video ini karena ada beberapa hal yang ingin saya dalami karena keterbatasan kita ya, pertemuan kita. Jadi ada beberapa hal yang akan mendapatkan penjelasan-penjelasan yang lebih dalam ya, yang mungkin agak berbeda dengan apa yang kita baca atau kalian baca di beberapa literatur. Baik, sejarah dakwah Rasulullah di Mekah. Nah ini di Mekah ini saya jadikan dua videonya ya. Ini yang pertama. Nah yang pertama adalah definisi dakwah. Dakwah adalah segala macam usaha yang dilakukan oleh seorang muslim untuk merangsang orang lain agar lebih memahami, meyakini, dan kemudian menghayati ajaran Islam sebagai pedoman hidup. Jadi dakwah itu tujuannya apa? Tujuan akhirnya bukan sekedar orang mendengarkan saja, tapi orang meyakini apa yang didakwahkan, kemudian menghayati dan menjalankan, ya kan? Sampai di situ gitu. Jadi kalau hanya dakwah itu hanya menyampaikan saja, percuma juga, kita nggak ada usaha ya, nggak ada usaha untuk memperbaiki pola dakwah, strategi dakwah gitu. Tujuannya kan bagaimana yang kita sampaikan itu, panggilan itu, peringatan itu dilaksanakan gitu, atau bahkan dihindari ya. Itu definisi dakwah. Kalau dakwah menurut bahasa itu ajakan, seruan, undangan, dan juga doa yang dilakukan seorang muslim ditujukan kepada orang lain atau kelompok dengan tujuan agar mereka memahami, menghayati, serta mengamalkan ajaran agama. Tujuan akhirnya sama, mengamalkan, ya kan? Kemudian dakwah Islamiyah yaitu segala upaya yang telah dilakukan sejak Rasulullah, kemudian sahabat, tabi'in, dan generasi seterusnya. Sebetulnya bukan saja pada diri Rasulullah gitu. Pada rasul-rasul sebelumnya juga sudah melakukan dakwah gitu. Makanya di pertemuan kemarin saya masukkan materi dakwah sebelum Rasulullah SAW. Baik, kita lanjut. Nah, ini dakwah Rasulullah. Cara dan teknik bagaimana tema dakwah dapat disampaikan dan diterima, kemudian dihayati serta diamalkan oleh umat. Nah, penerapan dakwah Rasulullah ini sifatnya kondisional dan variatif sekali. Jadi bukan seperti apa ya, rekaman kaset gitu. Rekaman kaset di sini diputar, nanti di tempat lain diputar lagi, pindah lagi ke tempat lain diputar lagi, itu aja gitu. Tapi betul-betul kondisional yang dimaksud di sini adalah kontekstual, sesuai dengan masalah yang dihadapi pada masa itu dan pada tempat di mana ia berdakwah. Nah, begitu juga kalau kita perhatikan ya, turunnya ayat-ayat Quran itu kontekstual gitu.
Jadi Quran itu tidak turun satu buku atau satu kitab turun semua gitu. 366 ayat itu tidak begitu. Tapi kontekstual sesuai dengan kondisi. Bahkan ada beberapa kondisi di mana Nabi sendiri tidak tahu harus bilang apa gitu. Dia diam sejenak, kemudian baru wahyu itu turun di situ. Nah, artinya dalam menggunakan Quran sebagai tuntunan, ini juga harus sifatnya kontekstual, bukan sekedar tekstual saja. Gitu. Kalau tekstual saja itu ya, yang ada terjemahan bahasa Indonesia itu terjemah. Nah, untuk mengerti betul apa sih maksud ayat itu, nah ini harus ditafsirkan. Bagaimana caranya menafsir? Macam-macam itu metode tafsir itu. Ada yang membandingkan satu ayat dengan ayat yang lain. Kemudian juga bahkan ada beberapa ulama yang harus berdiskusi gitu kan. Nah, itulah yang akan melahirkan tafsir. Dari teks terjemahan yang satu, itu bisa beberapa penafsiran. Jadi kalau kita menafsirkan ayat Quran hanya tekstual saja, ya itu kita nggak berpikir namanya. Kita hanya lihat atau hanya baca terjemahannya saja gitu. Nah, itulah yang banyak dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang punya kepentingan. Ya, terjemahan itu ditafsirkan menurut kepentingan mereka. Itu Quran, hadis juga begitu, kasusnya sama. Gitu. Mereka menafsirkannya kadang-kadang melupakan konteks kejadian, asbabun nuzul. Jadi apa yang ada itu ditafsirkan sesuai dengan keinginan karena dia punya kepentingan. Gitu. Nah, itu yang terjadi di beberapa sekte atau kelompok-kelompok keagamaan, terutama Islam. Kembali ke cara ya. Cara ini variatif dan kondisional, harus disesuaikan dengan kondisinya, kondisi masyarakat di situ. Nah, kaitannya dengan dakwah, ini saya bicara agak panjang ya. Nah, ini contoh kasus ya, contoh kasus di salah satu masjid kebetulan dekat dengan rumah saya, masjid itu gitu. Sebagaimana biasa kalau memperingati hari besar, terutama Maulid Nabi itu kan ada nafsu ya, ada keinginan untuk membuat perayaan yang meriah. Maka panitia itu mengundang apa namanya penceramah yang punya label kiai atau ulama gitu. Penceramah-penceramah yang terkenal. Karena terkenal kan punya harga, ya kan? Punya rate tersendiri gitu. Semakin terkenal semakin mahal harganya. Keinginan untuk menampilkan kiai yang terkenal itu, maka diupayakanlah biaya. Bagaimana caranya? Ya, warga di sekitar situ patungan tiap minggu dari beberapa musola diambil
kumpulkan untuk perayaan Maulid. Kemudian ada juga itu kota keliling, panitia ke rumah-rumah, gitu kan. Bahkan sekarang ada juga yang di jalan-jalan gitu. Orang lewat dicegatin, suruh nyumbang BHBI gitu. Uangnya untuk apa? Untuk bayar kiai gitu kan. Menyedihkan gitu. Nah, kiai yang datang itu yaitu kiai kaset ya. Dia kan bukan orang situ, jadi dia nggak tahu itu permasalahan di kampung situ gitu kan. Tiba-tiba dia bicara sesuai pengetahuannya aja. Manusia kan pengetahuannya terbatas. Dia bicara ya semau-mau dia gitu. Kasusnya di sini waktu itu di masjid itu kebetulan itu masjid itu punya donatur tetapnya adalah seorang bandar miras. Bandar miras itu rumahnya sebelahnya masjid gitu. Dia jadi donatur di masjid itu. Nah, supaya perayaan Maulid ini menarik atau meriah, dia panggil kiai dari FPI. Kalau kiai FPI itu kemanapun, dia ceramah dimanapun pasti rame. Karena yang datang itu jemaatnya FPI nanti. Bukan orang situnya gitu. Jadi orang FPI dari tempat lain bawa ke situ, ya penuh lah semua. Gitu. Nah, itulah yang terjadi. Ya, jadi si Kiai FPI ini bicara soal miras. Bicara soal miras, nah bagaimana yang menjadi bandar ini nanti akan dikutuk. Gitu. Itu kan menyakiti hati donatur masjid artinya. Nah, setelah kiai ini selesai, mereka pulang, gitu. Bawa uang kan. Tapi di kampung jadi ribut akhirnya. Gitu. Kembali lagi karena tidak kondisional. Gitu. Jadi ya seperti kaset aja, apa yang dia tahu diomong. Gitu. Tidak melihat latar belakang daerah sini masalahnya apa sih. Gitu. Latar belakang pendidikannya apa, ekonominya apa. Gitu. Karena kiai-kiai itu kan apa ya, waktunya terbatas. Dia mau jam sekian sampai jam sekian. Datang duluan aja nggak mau kok. Dia harus ditunggu gitu kan. Nanti datang dikawal, pulang diantar gitu. Nah seperti itu. Jadi dakwahnya tidak kondisional seperti Nabi. Oke, kita kembali ke dakwah Nabi kan. Kemudian dalam menyampaikan pesan dakwahnya dapat menumbuhkan dan mengarahkan semangat kebangsaan. Jadi bukan sekedar ini salah, ini benar, bukan itu. Tapi Nabi juga selalu menumbuhkan semangat kebangsaan. Nah, di sini contohnya adalah pada saat Piagam Madinah. Bagaimana Piagam Madinah ini bisa melindungi semua golongan. Melindungi semua golongan, artinya orang di luar Islam dia boleh melaksanakan ibadahnya. Ini pada zaman Nabi loh, sudah ada Piagam Madinah. Untuk apa sih Nabi berbuat begitu? Pasti hal itu akan menimbulkan simpati dari golongan agama lain. Dan simpati itu diharapkan bisa menginspirasi mereka
lama-lama mereka akan masuk juga ke dalam Islam. Sampai sebegitunya dakwah mengajak seseorang di luar Islam untuk masuk ke dalam Islam dengan cara-cara yang simpatik, dengan tidak menyakiti hati. Itu Nabi dan para ulama, kiai itu banyak yang berusaha mengislamkan orang kafir dengan cara-cara yang simpatik. Gitu. Bagaimana sulitnya? Gak gampang itu. Sementara sekarang banyak orang yang mengkafir-kafirkan orang Islam dengan seenaknya sendiri. Nah, itu sama sekali tidak cocok ya dengan pola dakwah yang dicontohkan oleh Nabi. Kita lanjut ya. Kegiatan dakwah Rasulullah merupakan kelanjutan dari dakwah-dakwah yang dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya. Nabi Ibrahim dan nabi-nabi sebelumnya. Beliau melakukan perbaikan secara bertahap. Artinya apa? Artinya Islam itu berkembang sesuai dengan zamannya. Sesuai dengan zamannya. Ini dulu kejadian begini, ada kelemahan apa? Semakin mengikuti jalannya waktu, ada perbaikan-perbaikan. Tata kelola masyarakat juga begitu. Harus berubah sesuai dengan zaman. Yang tidak berubah ada, gitu. Yang tidak berubah itu ya Quran sendiri, hadis sendiri ya begitu. Gitu. Tapi tafsirnya juga harus berubah. Enggak, ya begitu ya begitu. Gitu. Itu udah apa namanya? Udah ada aturannya di Quran itu, syariat. Semua sudah ada di situ. Islam itu mengatur semuanya, syariat Islam itu. Kencing aja diatur kok. Katanya begitu. Dan itu terus di copy paste diucapkan oleh orang-orang yang berdakwah tanpa punya analisis, daya analisis. Bayangkan di Quran itu semuanya ada katanya. Nah, kalau kondisinya sekarang, kita ada di perapatan jalan ya, perempatan jalan. Kita mau menuju ke timur, ada yang mau menuju ke selatan, ada yang mau ke barat, ada yang mau ke utara. Nah, itu kan diatur dengan traffic light, ada lampu merah. Nah, merah itu tandanya berhenti, hijau itu jalan, kalau kuning hati-hati. Di ajaran Islam mana yang mengatur itu? Ajaran Islam yang sudah sampai ke konteks. Kalau terjemahan saja, nggak ada. Syariat Islam itu mengatur semuanya. Enggak. Aturan lalu lintas nggak ada. Nah, makanya harus kontekstual sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi. Ya, jadi cara dakwah juga harus berubah sesuai zamannya, karena zaman itu selalu berevolusi, ya kan? Nah, Rasulullah membekali diri dengan kebaikan, ketakwaan,
keikhlasan, akhlak mulia, gitu kan, menimbulkan simpati, sehingga orang mudah menerima ajakan. Artinya apa? Ya, selain yang diucapkan, dakwah itu, seruan tadi, panggilan, tapi dakwah juga teladan, harus menunjukkan keteladanan, harus memberikan contoh, gitu. Jangan ada lagi gitu kan, ulama yang menganjurkan manajemen kolbu. Manajemen kolbu, kalau mengajarkan ke orang lain, manajemen kolbu. Tapi akhirnya ya begitu. Tidak memberi contoh kepada orang lain. Jadi malah menjadi olok-olok nantinya. Ketika perilakunya yang menyimpang, yang tidak baik itu terungkap. Nah sekarang ini kan media sangat terbuka sekali. Nggak perlu izin tuh bikin media, nggak seperti dulu. Jadi harus hati-hati. Jejak digital kita juga sangat terbuka, di mana-mana bisa dilacak. Gitu. Nah tingkah laku kita itu direkam orang. Nah maka harus hati-hati, harus menghindari perbuatan-perbuatan tercela yang nantinya dapat berbalik kepada kita sendiri. Nah kembali, Rasulullah itu berdakwah dengan memberikan teladan, contoh. Teladan yang paling baik itu ada pada dirinya, ada pada diri Rasulullah sendiri. Nah, kita mulai dakwah Nabi Muhammad pada periode Mekah. Nah, ini akan ada perbedaan yang agak mencolok ya, bagaimana strategi atau dakwah Nabi Muhammad pada periode Mekah dan pada periode Madinah. Itu juga disebabkan karena ayat-ayat yang turun di Mekah atau surat-surat Makkiyah, kemudian ada juga yang turun di Madinah, ini surat Madaniyah, sifatnya berbeda. Nah kalau periode Mekah ini soal-soal tauhid, soal ketuhanan. Kalau periode Madinah itu soal-soal sosial kemasyarakatan, kepemimpinan. Nah itu kalau di Madinah ciri-cirinya. Baik, Nabi lahir di Mekah tahun 571 Masehi. Keturunan keluarga bangsawan Arab, Bani Hashim dari Quraisy. Ini turun-temurun nih suku atau keturunan yang dipercaya memelihara Ka'bah. Ka'bah itu yang membangun Ibrahim dan Nabi Ismail ya. Ayah Nabi Muhammad ini namanya Abdullah, bungsu dari Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu anaknya ada 10 ya. Yang terakhir Abdullah. Nah Abdul Muthalib sendiri meninggal ketika Nabi masih dalam kandungan Siti Aminah. Nah sedangkan Siti Aminah wafat pada saat Nabi baru berusia 6 tahun.
Nah, kita bahas ya. Nabi adalah keturunan keluarga bangsawan Arab. Jadi nasab Nabi itu eh, menjadi penting ya, karena keturunan orang-orang yang terpandang. Nasab Nabi menjadi penting untuk masa itu. Untuk masa itu iya, penting karena apa namanya Nabi itu butuh kepercayaan dari masyarakat pada masa itu yang masih menilai bahwa keturunan atau nasab itu sesuatu yang penting. Nah, keturunan menjadi penting itu pada masa itu, bukan sekarang. Sekarang ada orang yang ngaku-ngaku keturunan Nabi itu bagaimana itu? Itu betul-betul apa ya? Primitif itu, nggak berubah dari dulu itu. Zaman udah beranjak kemana-mana dia masih mengagungkan keturunan. Itu hal yang bodoh itu ya. Nah, itu tadi soal keturunan. Yang masih penting dalam keturunan, ya, itu hanya sifat fisiknya saja. Itu kalau hewan, nah itu penting keturunan hewan itu, gen hewan itu penting gitu. Tapi untuk hal-hal yang menyangkut kepemimpinan, itu tidak lagi penting. Nah, nasab menurut Islam itu kan menurut garis laki-laki ya, patrilineal. Ya. Menurut garis laki-laki, bin, gitu kan, ibnu. Nah itu menurut Islam. Nah, kalau memang Allah menghendaki Islam itu besar dari garis keturunan, kenapa anak-anaknya Nabi yang laki-laki diwafatkan sebelum dia menjadi besar? Putra dari Khadijah, ya, Qasim, beliau juga wafat pada usia remaja, 12 tahun. Kemudian ada yang balita, Ibrahim dari Sofia, itu juga masih balita udah wafat. Yang hidup agak panjang itu hanya Fatimah. Gitu. Itu dari garis perempuan. Nah, apa sih maksud dari Tuhan ya mewafatkan keturunan Nabi Muhammad yang laki-laki? Gitu. Kalau kita analisa, kita akan ketemu pada kesimpulan bahwa Tuhan tidak ingin membesarkan Islam dari garis keturunan. Ya kan? Dari mana Tuhan ingin membesarkan Islam? Dari karunia-Nya berupa akal dan pikiran manusia itu sendiri. Maka yang harus dihargai adalah upaya ya, mencerdaskan diri, upaya membekali diri dengan keilmuan. Itu yang harus dihargai oleh manusia, bukan keturunan. Keturunan Nabi, wah Habib keturunan Nabi. Keturunan Nabi yang mana? Mereka nggak pernah sampai bin Muhammad. Itu kalau kita ke tempat Habib itu di depannya tuh di terasnya tuh
Nanti kita lihat tuh, ada silsilah, pohon silsilah, bin siapa, bin siapa, bin siapa, bin siapa. Nanti akan ketemu, kalau nggak bin Hasan, ya Syarif gitu kan, atau Sayyid Husain, Syarif itu Husain, ya Sayyid Hasan gitu. Kalau nggak ketemu Hasan, pasti ketemunya Husain. Nah, dari mereka berdua ini nanti ke atasnya bin siapa? Nah, harusnya bin Ali. Tapi yang ada di rumah-rumah Habib itu kan jadi binti Fatimah. Ini kelihatan ketidakkonsistenan. Bagaimana mereka mau menipu umat. Gitu. Jadi garis keturunan itu penting pada masa itu. Ya. Tidak sekarang. Sekarang menjadi tidak penting. Nah, itulah sebabnya Allah atau Tuhan mewafatkan keturunan Nabi yang laki-laki sebelum dia mempunyai keturunan. Oke, itu tadi. Abdullah meninggal dunia sebelum Nabi dilahirkan, artinya pada saat beliau masih dalam kandungan. Kenapa Abdullah diwafatkan? Untuk menghindari pengaruh manusia, ya, pengaruh Abdullah sebagai ayahnya kepada Nabi, biar pengaruh Nabi ini paling besar dari Allah saja gitu, dari Tuhan saja gitu. Dari ayahnya jangan sampai terlalu banyak nih pengaruhnya gitu. Ibunya juga pada saat 6 tahun beliau juga diwafatkan. Supaya Nabi ini menjadi sosok yang mandiri, yang tangguh secara mental, tidak terpengaruh oleh tradisi keluarga. Kalau mereka berdua ini masih ada, ini kan bakal ada tradisi keluarga yang ditanamkan, ya kan? Nah, kira-kira itu maksudnya. Nah, sebelum Nabi melakukan dakwah, tentu ada persiapan. Nah, persiapan yang beliau lakukan itu adalah menjaga akhlak, gitu kan. Tapi ada persiapan yang dilakukan oleh Tuhan, gitu. Nah, beliau tinggal jauh dari pengaruh kota, ya, di alam yang segar. Ini penting untuk membentuk kepribadian anak. Jadi dari situ nanti beliau akan punya gambaran baku, ya, tentang kehidupan yang baik itu seperti apa gitu. Gambaran baku keluarga yang baik seperti apa, pertemanan yang baik seperti apa. Nah, itu hanya ada di desa. Di kota ada, tapi nanti sudah tercampur-campur itu gitu. Nilai-nilai yang ada di kota itu kan berubah-ubah tuh. Nanti ada pengaruh dari luar kota atau luar negeri. Nah, itu akan mempengaruhi juga pandangan Nabi terhadap satu nilai-nilai kebaikan. Jadi Nabi memang tinggal di desa, jauh dari pengaruh kota.
Berikutnya beliau hidup dalam keprihatinan ya. Ditinggal ayah, ditinggal ibu waktu masih balita. Kemudian kakeknya yang sangat menyayanginya juga wafat. Ini menjadikan beliau menjadi pribadi yang kuat, yang tangguh, gitu. Tidak manja, mandiri. Itu lingkungan itu diciptakan memang oleh Allah gitu. Kemudian hal yang berikutnya adalah Nabi menggembala kambing. Menggembala kambing itu apa ya? Harus punya kesabaran, ya. Rasa kasih sayang, rasa sabar, belajar menjadi pengambil keputusan, memimpin, mengarahkan. Nah, itu di nilai-nilai itu didapat dari pengalaman beliau semasa mengembala kambing. Itu. Nah, berikutnya lagi beranjak remaja ini Nabi diajak berdagang, ikut apa namanya kafilah dagang ya ke Syam, Syria. Nah, dengan Nabi mengikuti armada dagang itu, wawasan Nabi menjadi wawasan global, wawasan internasional. Dia ketemu dengan banyak suku, dia ketemu dengan banyak bangsa, gitu. Bagaimana mereka bergaul, berinteraksi, gitu kan? Apa yang mereka kejar, apa yang mereka pelajari. Gitu. Nah, Nabi sudah ditempa dengan hal-hal seperti itu. Jadi wajar kalau Nabi punya wawasan global. Gitu. Nah, kalau ada orang yang wah menentang globalisasi, ya gimana? Bahkan globalisasi itu diajarkan Allah kepada Nabi. Yang berikutnya akhlak yang terjaga. Nah, Rasulullah itu memang tidak memiliki cacat sosial. Karena dia tidak pernah melakukan hal-hal yang tercela dalam masyarakat. Sampai dia juga mendapat gelar Al-Amin ya, yang terpercaya soal harta, soal perilaku itu juga dia tidak pernah ada cacat di masyarakat. Selain itu Nabi memiliki jiwa pemimpin dan mampu mempersatukan umat. Ini dibuktikan ya, dibuktikan ketika peristiwa Hajar Aswad. Hajar Aswad itu, peristiwa Hajar Aswad ada beberapa klan dari suku Quraisy ini yang merasa paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Gitu. Hajar Aswad tadinya dicopot karena ada renovasi, Ka'bah sedang direnovasi. Ketika selesai, Hajar Aswad nih mau dipasang kembali, gitu. Ada 4 klan di situ yang merasa paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Gitu. Terjadilah perseteruan di situ. Perseteruan itu ya cukup tajam juga. Nah, akhirnya dicarilah kesepakatan bahwa keempat
klan itu harus menunjuk atau mencari orang yang paling baik ya akhlaknya di lingkungan mereka. Nah, keempatnya itu setuju bahwa orang yang paling baik akhlaknya pada waktu itu adalah Nabi Muhammad gitu. Nah, disitulah terlihat jiwa kepemimpinan Nabi. Bagaimana dia bisa merangkul semuanya, menyelesaikan masalah, menjalin ukhuwah, menjalin kerukunan gitu. Dia ambil selembar kain, masing-masing klan memegang sudutnya. Nah, diangkatlah bersama-sama, diletakkan di Ka'bah. Itu solusi yang ditawarkan Nabi. Luar biasa. Setelah peristiwa itu, terlihat bahwa Nabi Muhammad ini memang bukan orang biasa gitu. Nah, berikutnya persiapan kenabian itu Nabi mulai diberikan rasa yang lain gitu. Diberikan kesadaran yang lain bahwa ada kekuatan di dalam alam ini yang melebihi kekuatan manusia. Dalam kata lain, rasa ketuhanan pada Nabi ini mulai muncul sehingga ada keinginan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Jiwanya yang selalu haus akan nilai-nilai ketuhanan, maka dia seringkali menyendiri, melakukan kontemplasi, perenungan gitu, dalam rangka untuk menyerap getaran-getaran Tuhan. Nah, dia melakukannya di Gua Hiro. Gua Hiro itu nggak terlalu jauh lah dari kota Makkah. Itu ada bukit kecil. Nah, di atas sana itu Gua Hira. Dari Gua Hira itu bisa melihat suasana kota Mekah. Nah, setelah berapa kali melakukan perenungan di kota Mekah, di Gua Hira. Nah, pada usia ke-40, tanggal 17 Ramadan, tahun 611, nah, malaikat Jibril muncul di hadapannya. Kemudian menyampaikan wahyu Allah yang pertama. Itu surat Al-Alaq ya. Surat 96 ayat 1 sampai dengan 5. Ini terjemahannya ya. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu itu Maha Mulia. Dia telah mengajar dengan kalam. Dia telah mengajar manusia apa yang tidak mereka ketahui. Gitu. Artinya apa? Ini tafsir bebasnya ya. Ayat 1 sampai 5 ini menyuruh Nabi itu untuk membaca, belajar. Kalau belajar itu ya bismillah gitu, atas nama Tuhan. Dengan belajar
ini sebetulnya Tuhan telah mengajarkan manusia apa yang tidak mereka ketahui. Jadi pengetahuan itu begitu penting. Jadi ayat wahyu pertama yang diturunkan Tuhan. Tapi dari ayat 1 sampai 5 itu belum ada perintah untuk menyeru manusia kepada satu agama. Nah, di surat itu juga dari ayat 1 sampai 5 itu belum ada pernyataan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, belum ada. Gitu. Ada beberapa riwayat ya yang menggambarkan peristiwa disampaikannya wahyu itu oleh Jibril kepada Nabi. Ada yang dipeluk sampai Nabi tidak bisa bernafas, terus dia ketakutan, gemetar dan sebagainya gitu ya. Banyak tafsir mengenai itu, tapi yang pada intinya adalah peristiwa itu menjadi peristiwa yang luar biasa menurut Nabi gitu. Berikutnya lagi, setelah turunnya wahyu yang pertama, ini Jibril tidak muncul lagi untuk waktu yang cukup lama gitu. Sementara Nabi Muhammad menunggu lagi nih. Apalagi gitu. Menggetarkan, waktu itu ada yang menggetarkan, tapi kok luar biasa itu perkataannya Jibril gitu. Membekas sekali, kemudian sangat diperhatikan oleh Nabi gitu, dilaksanakan. Sehingga dia merasa haus ya. Merasa haus akan wahyu-wahyu berikutnya. Gitu. Beliau datang lagi ke Gua Hira, tapi nggak ada juga. Gitu. Beberapa kali datang ke situ, nggak ada juga. Nah, pada saat Nabi menantikan itulah wahyu berikutnya turun. Surat Al-Mudathir ya. Hai orang berselimut, bangun dan beringatlah. Hendaklah engkau besarkan Tuhanmu dan bersihkan pakaianmu, tinggalkan perbuatan dosa, janganlah engkau memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Untuk memenuhi perintah Allah, bersabarlah. Nah, kenapa surat Al-Mudathir atau wahyu kedua itu turunnya itu justru di kamar beliau gitu. Itu menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak terikat oleh waktu dan tempat. Di mana saja ayat itu bisa turun. Memang pengalaman pertama Nabi itu turunnya di Gua Hira. Maka dia menantikan lagi wahyu berikutnya di Gua Hira juga. Gitu. Nah, turunnya wahyu kedua ini menandakan kepada Nabi bahwa Tuhan itu tidak membutuhkan dimensi ruang. Tidak membutuhkan juga dimensi waktu. Dia bisa kapan saja, bisa di mana saja. Dan pada saat apa saja Tuhan bisa berfirman atau wahyu itu bisa turun. Nah, karena di situ ada hendaklah engkau besarkan Tuhanmu. Nah, ini mulai ada perintah untuk mengagungkan Allah. Itu walaupun ini dakwah ini udah mulai ya, dakwah walaupun belum mengajak,
tapi dia membesarkan Tuhan. Nah, itu yang membuat orang bertanya-tanya, kenapa sih kamu membesarkan Tuhan? Nah, baru tindakan berikutnya mengajak gitu. Kira-kira dengan turunnya perintah itu Rasulullah mulai melakukan dakwah. Tentu yang pertama itu dilakukan di lingkungan keluarga terdekat, kemudian sahabat-sahabat yang dekat juga gitu kan. Belum secara terang-terangan, karena Rasulullah tahu kondisinya bahwa masyarakat Arab itu mereka menyembah berhala, menyembah patung ya, mendewakan patung.